Ramadan syahrul syiyam wa syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu sahirul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah al-insan min khairil anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi salatan tuballighuna bihal hajja wal umrata baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim Muhammadin alaihi salatu wassalam bilutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughi maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan dan yang kami hormati, segenap jamaah salat Isya berjamaah dan salat sunnah tarawih berjamaah malam yang ketiga Masjid Jami Bahrul Falah Nur 5 Tugu Utara Koja Jakarta Utara yang insya Allah semuanya termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan nikmatnya kita bisa bertemu, dengan rahmatnya kita bisa berkumpul, dengan kasih sayangnya kita masih bisa ibadah, dan dengan pertolongannya kita semua digerakkan ke tempat-tempat yang baik, rumah-rumahnya Allah. Baitun min buyutillah, masjid-masjid, musola-musola, landa, surau, agar kita bisa mengisi Ramadan tahun ini 1446 Hijriah yang Allah berikan kita kenikmatan masih bisa bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini menjadikan kita lebih bersemangat, lebih rajin, dan termasuk kita orang-orang yang beruntung di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus buat segenap pengurus DKM Masjid Jami Bahrul Falah, sahabat saya yang Muhammad Taufik Ar-Rasyidi, yang senantiasa berjuang walaupun tidak sering di dalam, tapi berjuang dengan pikirannya gimana nih basket bisa maju, minimal bisa makmur, aktif, nggak cuma besar bangunannya tapi besar kajiannya, nggak lebar erapnya tapi lebar juga guru-gurunya datang. Itu sebenarnya sebuah keberuntungan ya. Jarang-jarang kalau kelas S2 Kiro Iman itu dosen di UI ya. Kenana itu ahli kitab kuning. Bahkan saya dulu ngebeliin kitab Dalilul Falihin. Haji Lis itu nitip uang, saya di Wali Songo Kuitang beliin. Saya bilang buat siapa ini? Bu Haji kan gak bisa baca kitab, orang mondok aja gak pernah, Al-Sorok belum hafal. Keinana ngajar di saya, terus nitip bilang tolong cariin Sarah Riyadhus Shalihin, kitabnya apa? Dalilul Falihin. Saya lagi di Wali Songo, lagi di Kuitang dulu tahun 90-an, ini model lama di bawah tahun 2000, belum saya kuliah di UIN psikologi. Itu ada 4 jilid 300 sekian. Nah, saya bilang kenana memang ke kitab balik. Guru-guru besar didatangin di Bahrul Falah, cuma kita nggak mau ngaji sama di saya ya, padahal kita nggak perlu dana, cuma datang doang. Apalagi bagi orang yang giat mencari ilmu, kita niat mengambil keberkahan, mudah-mudahan ke depan yang di sini ini jadi penerusnya. Fikri, Senti, Doni, belum yang lainnya jadi penerus. Oh nanti Bang Taufik, Pak Haji Sukirno, yang lain kepada tua, siapa yang terusin? Anak-anak ini. Apalagi karena itu anak
Kiai Samsudin kembali ke Allah ya sudah mempersiapkan. Harusnya ngerti sendiri, nggak perlu saya nunggu di kader. Kalau saya nggak di kader ngapain, itu santai-santai. Lagi santai mending nggak ada yang ngurusin, kitanya belum sempat ilmunya kuat, mantap, berkualitas. Maka anak muda sekarang harus mempersiapkan. Bukan nyumpain yang tua mati, bukan. Tapi orang tua pasti bakalan mati. Berganti dengan generasi kita yang muda harus siap-siap. Siapin mental, siapin ilmu, siapin kekuatan. Untuk apa? Untuk istiqomah, nerusin tongkat estafet orang-orang tua kita di wilayah kita, gitu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tahukah kalian siapakah orang yang beruntung di bulan Ramadan? Orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang-orang yang ketemu Ramadan dan dia aktif mengisi bulan Ramadan dengan ibadah, dengan pendekatan diri, dengan memperbanyak amal soleh, malamnya tarawih, siangnya puasa, maghribnya berbuka syukur-syukur berjamaah, lagi paginya sahur bareng keluarga, siangnya tidak hanya diisi dengan tidur-tiduran, tapi juga dengan tilawatil Quran, syukur-syukur bisa hatam Al-Quran, walaupun cuma 1 kali dalam sebulan. Itu yang beruntung. Karena lawan beruntung celaka. Siapa orang celaka? Ketemu Ramadan, dia tidak mengisi Ramadannya dengan ibadah, dengan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan ketemu Ramadan dia hura-hura, ketemu Ramadan dia poya-poya, ketemu Ramadan dia kagak puasa, ketemu Ramadan malamnya kagak tarawih, ketemu Ramadan dia malam maksiat, ketemu Ramadan malah sering ke kafe, ya udah gak puasa siangnya malamnya ke Camden, ya Bajawa, Kitchen Bar, gitu. Kita tahu orang gue sering lewat sebentar, gue mau agak masuk ngapalin doang, ya. Ke tempat-tempat yang gak bener, gak puasa ini parah ini gitu. Padahal berapa banyak orang minta ketemu Ramadan, pengen puasa malamnya tarawih, karena takdir Allah gak bertemu. Berapa banyak ketika malam Sabtu harusnya tarawih, ya Jumatnya paginya meninggal, ada yang Kamisnya meninggal, padahal udah tinggal 2 hari lagi dia berpuasa. Maka sebuah keberuntungan kalau kita ketemu Ramadan dan kita harus mengisi dengan Ramadan tersebut dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Karena siapa tahu, naudzubillah, kami berlindung kepada Allah. Siapa tahu ini Ramadan merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Apa yang terakhir? Kita mungkin gak ketemu Ramadan tahun depan. Kita mungkin gak ketemu tahun Ramadan 1447 Hijriah. Makanya manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ketika kita bertemu dengan Ramadan. Isi dengan sebaik-baiknya. Isi kalau perlu gak ada yang bolong. Apalagi tarawih ini walaupun hukumnya sunnah, sholat sunnah istimewa luar biasa. Kenapa istimewa? Cuma ada di bulan Ramadan. Kenapa luar biasa? Karena malamnya kumpul. Yang biasanya habis sisa pada balik kanan, pulang ke rumah masing-masing, ada megang remote control, depan TV Indosiar, dangdutan, RCTI Indonesia Idol, Garuda TV, Nusantara TV, Moji TV, wah bola voli perempuan, Liga Voli Indonesia. Habis Ramadan, habis Isya kita masih dikumpulin, gara-gara tarawih kita nggak pulang. Mengharapkan ridho Allah, mengisi Ramadan dengan harapan kita menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang rajin, dan kita berharap semangat kita nih, ya, semangat kita di sini biasanya 1 sampai seminggu semangatnya kayak begini nih. Ini belum pada melambaikan lampu bendera putih nih, belum.
belum tanda menyerah. Kalau tanda menyerah udah mulai pada keluar masing-masing. Sisa setengah doang nanti. Ini masih penuh karena masih malam ketiga, semangatnya masih tinggi. Nah, semangat yang tinggi itu kalau bisa dipergunakan stabil sampai Ramadan berakhir. Mirip seperti di tanah suci Mekah Madinah. Kalau bisa dijadikan telur Bahrul Falah, mirip-mirip kota suci, mirip-mirip Masjidil Haram, mirip-mirip ya, mirip-mirip Masjid Nabawi Madinah. Kenapa saya bilang mirip? Ketika pertama kita penuh, Masjid Nabawi Madinah penuh, Masjidil Haram penuh. Tapi ketika berakhir, kalau di Indonesia kebanyakan pada hilang belakang, tinggal 2 baris. Itu juga aki-aki semua, anak mudanya di luar semua. Tinggal 2 baris, 3 baris yang bertahan. Sedangkan Mekah Madinah kalau makin terakhir Ramadan mau habis, makin penuh, makin padat. Bahkan hotel-hotel jadi sepi. Kenapa orang pengen umroh di akhir Ramadan? Kadang lebarannya di sono. Yang pertama dia pengen mengharap Lailatul Qadar 10 terakhir, sering agak mahal. Yang kedua dia jarang di hotel, dia sedang tiduran di masjid karena nggak lama. Dia tidur sebentar, habis terawih bangun udah sahur. Bahkan malam masih terawih lagi. Karena di sini misalkan 23, di sono 36, malam bangun naik lagi. Sampai menjelang sahur, sahur sekitar ambil waktu 2 jam, udah subuh lagi. Habis subuh sebagian sholat, sebagian tepar semua. Nanti rame-rame lagi duha atau waktu zuhur. Nah seperti itu. Tapi kalau di sini makin ke belakang, makin terakhir, makin hilang. Makanya saya sangat husnuzon di baik sangka. Ini jangan-jangan yang hilang ini orang pada umroh semua, amin. Ada pindah ke Mekah Madinah. Makanya orang melur di sini nggak ada, pada sholatnya di Mekah Madinah semua, amin ya robbal. Husnuzon saya ini, husnuzon saya. Jangan diikutin, don't try this at home. Saya kebanyakan sih nongkrongnya beda pada 10 terakhir. Kalau pertama awalnya masih penuh, kalau di ujung penuhnya beda. Makanya macetnya kalau 10 terakhir itu macetnya di Ramayana, macetnya di Ananda, macetnya di mana gitu. Oh ini jual-jualan baju macet. Kenapa orang udah mikirin baju baru, sepatu baru? Padahal Idul Fitri bukan ke situ larinya. Nggak jaminan yang baju baru, peci baru, gamis baru, koko baru, sarung baru. Kembali ke fitrah nggak jaminan. Yang jaminan fitrah itu orang kembali baru semangatnya, imannya kembali baru. Ketika dulu males sebelum Ramadan, habis Ramadan di training sama Allah, jadi rajin, jadi senang baca Quran. Gak cuma hatam bulan Ramadan, lanjut lagi Al-Baqarah, terusin sampai 11 bulan berikutnya kita senang baca Al-Quran. Insya Allah, amin ya robbal. Nah selain itu saya kasih ayat perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terbagi 3 fase. Ayat Quran banyak panggilan, ya nida, ada ya ayyuhalladzina amanu kepada orang beriman, tapi ada yang universal, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai manusia. Kalau bicara nas biasanya informasi, bukan amaliyah, ya informasi. Contoh, kalau amanu semua perintah, setelah panggilan ada amalan, ada manifestasi, ada aplikasi, ada amaliyah. Setelah amanu, kalau perintahnya misalnya gini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton inna syaitona lakum aduwwum mubin. Ada perintahnya. Kalau kamu beriman masuk Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Nah seperti itu. Nah ketika puasa yang dipanggil beriman dulu, nggak semua ya ayuhan nas kutiba alaikumusiyam. Kalau ayat begitu berarti wahai manusia, nggak muslim, nggak kafir, yuk puasa ini bulan Ramadan karena perintahnya nas, bukan amanu. Karena perintahnya amanu, kalau ente ngaku beriman dipanggil sama Allah, diseleksi. Makanya yang nggak beriman
yang nggak puasa bisa jadi dia nggak beriman. Lawang Allah minta sebulan doang, kita hidup setahun 365 hari, anggaplah 12 bulan. Allah minta 1 bulan doang untuk puasa, itu pun nggak 24 jam. Allah minta setengah doang, 12 jam dari subuh sampai maghrib, min tulu'il fajri ya ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari maghrib 12 jam. Allah minta itu doang dikali sebulan. Kalau dipres secara hitungan matematika dibagi 24 jam, Allah minta 15 hari puasa wajib agar kita bisa sehat, ngistirahatin badan kita biar kita jangan badok terus, jangan madang terus, jangan mangan terus, jangan babadogan ya. Jangan kita makan terus lah, pokoknya gegarasan mulu. Istirahat, kayak mobil dipakai mulu cepet rontok, motor pakai terus nggak istirahat cepet habis arus. Maka badan kita pun istirahat bentar, malam aja makan habis maghrib, nanti sahur, subuh setar lagi, istirahat lagi 12 jam. Ya ayyuhallazina amanu, panggilan buat orang beriman. Sebab orang kan banyak, ada beriman, ada Islam. Islam belum tentu beriman. Karena yang beriman pasti ngamalin perintah-perintahnya Allah, perintah-perintah Rasulullah. Setelah dipanggil, disaring, difilter, dipilih, wahai orang beriman, dikasih amalan, dikasih kerjaan, dikasih job. Kutiba alaikumusiyam, berpuasalah kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah merintah sebelum kalian puasa juga. Nabi-nabi sebelumnya puasa. Nabi Daud ada puasanya, sehari puasa sehari enggak, namun hukumnya sunnah. Nabi Idris juga puasa, cuman setiap hari, every day, fi kulli yaumin. Nabi Muhammad enggak, wajibnya itu cuma Ramadan doang 1 bulan. Di luar itu sunnah. Kalau sunnah itu boleh puasa, boleh enggak. Kitanya masih ngeles juga, nggak mau puasa Ramadan, kan kebangetan. Maka ketika udah dipanggil orang beriman, kutiba alaikumusiyam, kita melaksanakan sesuatu amalan dari Allah yang namanya puasa, yang merupakan perintah yang keberapa? Yang keempat dalam rukun Islam, bukan ketiga ya. Jangan nanti yang keempatnya zakat. Zakatnya apa? Zakat fitrah bukan. Habis sholat zakat. Sebab di Al-Quran, dirikan sholat, tunaikan zakat, wa aqimis sholat wa atiz zakat. Jadi pertama 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan sholat rukun Islam, ketiga menunaikan zakat. Jangan puasa dulu, jangan. Ada orang yang ketiga puasa, keempat zakat, bingung orang yang tahu. Keempat zakat ini kan habis puasa zakat fitrah, jangan. Ayatnya sholat dulu baru wa atiz zakat, baru puasa. Yang kelima, kalau kita mampu berangkat haji ke tanah suci Mekah dan Madinah. Setelah yang ketiga, setelah disaring beriman, ada amalan namanya puasa. Allah kasih stempel, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalau ente udah puasa, Ramadan ini dijalankan selama sebulan penuh menurut syarat dan tata cara yang berlaku secara fikih maupun tasawuf. Mudah-mudahan kalian orang yang beriman naik makomnya, termasuk orang yang bertakwa. Apa itu orang takwa? Orang takwa adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Hujurat ayat 13 yang informasi untuknya, ya ayyuhan nas, enggak aman wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akram, yang paling mulia di antara kalian manusia, bukan hartanya, bukan kayanya, bukan sugihnya, bukan ilmunya, bukan derajat ulamanya, bukan ini jamaah banyak nih, jamaah saya sampai se-Indonesia 300 juta itu jamaah saya, enggak jamin. Yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah
indallahi atqakum, yang paling takwa di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah zat yang maha alim, maha mengetahui zahiran wa batinan. Khabir, Allah yang maha mengetahui segala hati kita, informasi yang ada Allah sudah tahu semua. Harapan kita adalah mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan Ramadan ini kita jadi orang beruntung. Mudah-mudahan kita dirubah oleh Allah, sifat-sifat yang positif kita akan dapatkan pasca Ramadan berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dimaafkan. Kita teruskan dengan sholat sunat tarawih. Dan kita semua sampai habis kita tetap semangat seperti semangat kita di tanah Mekah Madinah sampai terakhir. Kalau perlu makin penuh. Mudah-mudahan dapat malam 1000 bulan dan kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah la'allakum tattaqun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.